Coba deh kita bayangkan kita yang di Pulau Jawa gitu ya, begitu maju gitu. Kita udah bisa berpikir cita-cita dan sebagainya. Sedangkan mereka listrik aja nggak ada gitu. Bagaimana mereka bisa berkompetisi dengan orang-orang di luar sana? Kita sebagai media nggak melulu menceritakan soal keterbelakangan mereka gitu. Bahwa sebetulnya anak-anak dan kelompok rentan di sana gitu juga berdaya sebetulnya. Mereka punya harapan, mereka punya ketahanan yang bahkan lebih strong dibandingkan orang-orang kota gitu kan. Nah, pesan-pesan itu yang mestinya sampai ke publik gitu. Memberitakan anak-anak ataupun kelompok rentan di daerah-daerah terpencil itu kan sebetulnya nggak sekadar menyampaikan informasi aja gitu ya kalau sebagai media gitu. Tapi di situ sebetulnya ada upaya kemanusiaan untuk mencapai keadilan sosial gitu. Hai, apa kabar? Saya Monita Tahalea, Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Selamat datang di podcast kami, Our Days to End Child's Poverty. Wahana Visi Indonesia selama ini terus berkomitmen untuk menciptakan perubahan nyata demi kesejahteraan anak-anak Indonesia. Salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan ini adalah kemitraan yang kuat dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah media. Melalui kerjasama dengan media, kita bisa menyuarakan kebaikan, mengangkat perubahan positif yang terjadi pada masyarakat sekaligus menyampaikan fakta-fakta penting yang seringkali nggak terlihat, agar semakin banyak orang yang peduli dan tergerak untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Di podcast ini, kita udah banyak mendengar kisah transformasi, baik dari anak, masyarakat yang kami dampingi, maupun donor, sponsor, dan mitra yang berkolaborasi bersama dengan kami. Kali ini spesial banget karena kita akan mendengarkan kisah transformasi dari teman-teman jurnalis dari media nasional Indonesia yang udah bersama-sama dengan WVI turun langsung ke desa dampingan, meliput dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan anak-anak. Kita juga akan membahas gimana sih sebenarnya media dan WVI bisa bersinergi dan memperjuangkan kesejahteraan anak. Tamu saya yang pertama adalah Mas Ramadan. Halo. Selamat datang, Mas. Senyumnya manis, Mas. Biar agak rileks kita. Biasa dipanggil Madon. Saya kadang-kadang takut suka keserimpet Adon gitu. Madon ya. Mas Madon dari Narasi bersama WVI mengunjungi Asmat Papua. Apa kabar Mas Madon? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Dan tamu saya yang kedua sudah bersama dengan WVI juga mengunjungi Papua dan ke NTT. Selamat datang Mbak Wela dari Kompas TV. Halo, makasih loh udah diundang. Dengan senang hati. Mbak Wela sehat? Sehat. Oke. Aku juga tegang nih, masa aku yang sekali ini menginterview jurnalis, gimana nih? Pertanyaan pertama, gimana rasanya Mas Madon dan Mbak Wela diminta jadi narsum podcast WVI? Karena biasanya kan yang interview, sekarang kebalikan nih. Iya, malah tegang banget ya kita karena malah ditanya nih ya, kita biasa menginvestigasi. Pegangan kali ya. Boleh dari Mbak Wela dulu, Pak. Ya kalau misalnya ditanyain sih, Kak, kalau untuk podcast malah ini yang pertama nih sebetulnya gitu ya. Karena aku biasanya lebih nyaman untuk di belakang gitu, yang malah nanya, mengulik gitu ya. Nah, sekarang malah ditanya. Sebenarnya ini jadi pengalaman baru juga sih gitu. Semoga nanti banyak hal-hal yang bisa aku bagi gitu, yang kita bisa ngobrol, mungkin melihat sisi lain dari dunia media gitu. Iya, thank you banget Mbak Wela atas kesediaannya. Kalau Mas Madon gimana nih? Sama unik ya, pengalaman unik sama kayak Wela tadi. Ini pengalaman pertama juga diwawancarai gitu di podcast pula kan. Nah, menurutku merasa terhormat juga sih, karena kan biasanya kita mewawancarai narasumber, sekarang kita diminta merefleksikan pengalaman sendiri gitu, pengalaman liputan-liputan panjang kita bersama WVI. Kita menyampaikan suara-suara masyarakat yang jarang didengar gitu. Ini pengalaman unik sih. Setuju. Thank you banget Mas Madon atas waktunya ya. Mas Madon dan Mbak Wela, bisa ceritain nggak gimana sih pertama kali kalian terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan bersama dengan WVI? Apa sih yang bikin kalian tuh tertarik gitu, mau mengangkat isu-isu kesejahteraan anak dan malah terjun langsung, dan terjunnya juga ke daerah-daerah yang remote ya? Karena area dampingan WVI kan aksesnya nggak mudah, terus begitu tiba di lapangan kita menemukan hal-hal yang nggak pernah kita temukan sebelumnya gitu. Dari Mas sebaliknya.
Nah kalau aku sih pertama tahu WFI itu udah saya World Visionnya dulu dulu udah tahu gitu. Terus baru tahun 2023 itu diajakin sama WFI waktu itu ke Papua. Nah itu juga unik sih, aku diajakin di program kolaborasi bersama USAID. Waktu itu ke 3 provinsi di Jayapura, Manokwari, dan juga aku ke Sorong. Nah di situ kita membahas soal dana otsus gitu. Sebenarnya kalau dibilang remote banget mungkin di Papua di saat itu tidak terlalu kali ya. Cuma maksudnya itu juga bagian dari kerja jurnalistik yang cukup menantang juga saat itu karena banyak titiknya dan juga isu yang diangkat juga cukup sensitif gitu ya. Kalau aku sih kenapa suka dengan isu kemanusiaan, mungkin karena aku dulunya pas background story sedikit ya. Dong. Jadi aku pas SMA kayaknya waktu itu udah tertarik dengan dunia jurnalistik itu saat melihat justru berita-berita dokumenter yang format panjang gitu. Waktu itu yang aku lihat itu ada jurnalis Amerika namanya Lisa Ling. Mungkin karena beliau juga seorang Asian American, terus aku melihat wah keren banget nih orang ini kok mau ya gitu ke tempat-tempat yang justru berbahaya seorang perempuan gitu kan. Apa sih yang sebetulnya dia gali di situ, apa sih benefit yang dia dapat. Dari situ aku kayak malah curious gitu kan, kayak jadi seorang role model dan kayak aku mau nih kayak dia, keren ya gitu. Sebenarnya itu dulunya sesederhana itu aja gitu, berangkat dari sana. Terus makin lama kok malah makin suka gitu dengan dunia jurnalistik, menggali gitu kan. Dan setelah 2 tahun berkarya di jurnalistik, waktu itu masih Buletin tuh yang kayak daily news gitu. Dan terus dapat kesempatan di Kompas TV saat ini untuk menggarap namanya investigasi dan dokumenter. Jadi memang berita panjang gitu yang bisa menggali. Dan aku memang salah satu topik yang aku suka adalah isu-isu kemanusiaan yang tidak terdengar gitu, give voice to the voiceless gitu sih. Jadi memang cerita-cerita seperti ini kan kebanyakan ada di rural area gitu ya, daerah-daerah terpencil yang memang aksesnya sulit gitu. Yang kadang kita ke sana mesti seharian gitu kan, nyampe di sana udah capek dulu nih gitu kan, udah keringetan, udah apa, tapi kita tetap harus menggali, mencari cerita, berita di situ. Itu sih yang menurut aku tuh selain menantang juga menyenangkan dan juga itu kerja jurnalistik yang sebenarnya gitu sih. Idealisnya ada di situ. Oke. Sekali. Mas Madun gimana Mas Madun? Ya, aku pribadi sih emang udah tahu juga World Vision ya. Nah, cuma aku ingat tuh di Januari 2023 tuh aku mulai pertama kali berkontak dengan tim WFI gitu. Waktu itu WFI itu ada rilis riset kota layak anak gitu kalau nggak salah ya di Januari 2023 gitu. Terus aku berkontak dengan tim WFI untuk meliput acara itu gitu waktu itu. Nah mulai di titik itu tuh aku mulai emang udah tertarik sih dengan visinya WFI gitu kan, bahwa WFI itu peduli dengan isu-isu kemanusiaan, terutama fokus ke anak gitu kan. Akhirnya WFI mengajak untuk liputan ke Asmat gitu, tanpa berpikir panjang langsung menerima kan, karena aku tahu Asmat spesifik Asmat gitu. Papua secara umum juga adalah salah satu wilayah yang sulit banget didapat informasinya gitu. Apalagi orang-orang yang, kita kan terlalu Jakarta sentris dan Jawa sentris gitu kan. Informasi yang ada tuh ya seputar Jawa dan Jakarta aja gitu. Apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di NTT, apa yang terjadi di Kalimantan gitu, itu nggak bisa bebas kita dapetin informasinya gitu. Apalagi terkait konflik, kemiskinan, itu informasi yang sangat mahal gitu. Jadi waktu itu aku pikir, ya ini kesempatan banget gitu bagi kita sebagai sebuah media gitu untuk terjun langsung memotret, merekam apa yang terjadi di sana gitu untuk disampaikan ke publik gitu. Artinya apa yang ditawarkan WFI itu ya sejalan dengan kita sebagai media secara umum gitu kan. Nah, aku juga waktu sampai nginjek Tan Asmat tuh langsung kayak melihat realitas yang berat gitu ya. Melihat anak-anak kekurangan gizi, sekolah nggak memadai gitu, pendidikan pun kurang, apalagi orang tuanya sulit merawat anak-anak gitu. Itu realitas yang berat menurutku yang harus diketahui banyak orang gitu. Orang-orang nggak melulu harus tahu berita-berita soal
apa yang terjadi di Jakarta dan Jawa gitu. Tapi orang juga harus mendapat asupan berita yang berasal dari timur gitu, khususnya misalkan wilayah Papua gitu. Itu sih yang bikin aku tergugah gitu, jalan dengan WVI ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Wela sama Mas Madon, apa sih yang bikin informasi itu susah didapat? Apakah karena aksesnya tempatnya jauh, atau memang ada aturan boleh dan tidak boleh? Jadi secara general atau dengan WVI saja? Secara general mungkin ya. Oke. Kalau aku sih berita-berita yang di luar Jawa gitu, kita kan beritanya sangat Jawa sentris gitu ya. Nah biasanya itu datanya itu agak sulit tuh. Kita mesti datang ke sana ngelihat sendiri, ngobrol sama masyarakatnya langsung, ngobrol sama Pemdanya, dan bahkan kan kadang mereka juga tidak, ada yang terbuka, ada yang tidak gitu ya untuk menyampaikan fakta. Bahkan kadang ada yang ditutupin gitu karena tugas kita ke sana mengulik tuh, ngobrol sama masyarakat dan mencari benang merahnya gitu, dan bagaimana sih menyampaikan kisah mereka itu ke audiens dengan objektif gitu. Itu sih. Kalau Madun? Itu nyambung sih, apa yang disampaikan Wela tuh emang realitas yang dihadapin jurnalis dan media saat ini gitu kan. Kalau berita-berita di sekitar Jakarta dan Jawa itu akan dengan mudah kita dapetin gitu, tapi enggak dengan wilayah-wilayah di timur gitu. Seperti akses dan infrastruktur tuh itu menjadi halangan juga gitu. Terlepas juga seperti yang Wela bilang bahwa informasi yang kita dapetin di luar Jakarta tuh, di luar Jawa tuh enggak semudah yang kita dapetin di wilayah sini gitu. Pemerintah di sana pun ada kemungkinan tertutup gitu kan. Misalkan bicara soal kondisi yang nggak layak disorot gitu kan, misalnya bicara bencana, kemiskinan, hal-hal yang terkait kekurangan daerah tuh, ya pemerintah kadang susah juga buat dikulikan. Nah, terkhusus wilayah Papua juga pun begitu kan, karena yang orang-orang Jakarta dan orang-orang Jawa tahu tuh bahwa Papua tuh penuh dengan aroma konflik gitu kan, di bayangan orang tuh gitu kan, yang dihadirkan banyak hal di media sosial tuh kan yang kayak gitu kan, gambaran-gambaran soal hal-hal buruk di wilayah Papua gitu kan. Nah, tugas kami pun sebagai jurnalis tuh emang tantangannya di situ gitu, untuk mengaksesnya sudahlah jauh, infrastrukturnya berat gitu kan untuk mencapai sana gitu. Terlebih ya kadang pemerintah pun ngambil langkah yang ada juga langkah-langkah pembatasan gitu. Misalkan jurnalis dilarang memasuki area Papua tertentu gitu kan, karena dianggap rawan konflik gitu-gitu kan. Nah, itu pun jadi kayak semacam barrier yang susah kita tembus gitu kan. Pada akhirnya kalau ada kesempatan diajak buat liputan ke Papua tuh, ya saya maupun Wela pun pasti ini kan. Kesempatan yang sangat precious banget ya. Betul. Selama meliput masyarakat dan anak-anak langsung di desa, apa sih pengalaman yang paling membekas di hati kalian? Mungkin ada momen yang membuka mata, mengubahkan cara pandang dan menyentuh nurani Mbak Wela sama Mas Madon. Silakan siapapun yang memulai. Betul deh tadi gue. Ini ya, kalau selama aku liputan di Asmat itu hampir semua tempat yang kita kunjungin bareng WVI itu ini ya, menyisakan banyak cerita yang melekat gitu di hati ya. Ya mungkin aku bantu jawab. Jadi karena kita kan sebagai wartawan itu ke daerah konflik gitu ya, dan kita harus dituntut untuk bersikap objektif gitu. Sementara kadang liputan atau masyarakat kita datangi itu mereka punya cerita, punya kisah mereka yang tentunya kita sebagai manusia itu tersentuh gitu ya. Itu sih yang kadang sebuah tantangan juga. Cuman ya itu sih kalau kita ke daerah-daerah 3T gitu kan, itu yang terluar terdalam, itu yang kita baru seperti sebuah tamparan gitu. Indonesia itu seluas dan sekompleks ini gitu. Begitu banyak masalah yang mungkin untuk kita sesuatu yang kok gini ya gitu, tapi untuk mereka itu realita loh. Itu keseharian mereka, hari-hari yang mereka jalani, dan mereka seringkali bahkan tidak punya platform untuk cerita, untuk menyuarakan apa yang mereka
hadapi setiap harinya gitu. Dan kita sebagai seseorang yang mungkin hanya datang 5 hari, 7 hari, kita berusaha untuk menyampaikan pesan ini. Dan menurut aku sih media tidak hanya memberitakan sesuatu yang bombastis gitu ya, tapi peran kita juga mengedukasi, memberitakan gitu. Itu yang mungkin kadang masyarakat jarang melihat gitu. Ada kerja-kerja jurnalistik yang sebetulnya ini sangat krusial gitu, yang kadang tertutupi oleh berita-berita headlines yang begitu gitu ya, bombastis gitu. Ya aku juga baru bulan lalu gitu sama WVI ke Manggarai, ke NTT, keliling selama 7 hari juga kami melihat sanitasi di sana yang sayangnya sampai hari ini masih banyak anak-anak yang belum memiliki barang toilet di dalam rumah. Jadi mereka itu harus menggunakan toilet komunal bersama gitu. Jadi aku sebagai seorang perempuan gitu ya, pernah remaja membayangkan, wah aku kalau berada di posisinya adik ini akan seperti apa ya. Aku malam-malam gitu harus menggunakan toilet sendiri. Mereka itu sangat rentan gitu, betul, datang bulan begitu rentan, malam-malam gitu. Misalnya amit-amit terjadi pelecehan seksual gitu, itu kan sesuatu yang realita gitu. Dan bagaimana tugas kami adalah melihat itu tanpa apa ya, karena kita kan punya prejudis sendiri ya gitu. Kita orang jauh datang membawa cerita mereka, bagaimana secara objektif tetap menyentuh masyarakat, tapi juga memberi pesan ke pemerintah, ayo dong, ini masyarakat butuh bantuan nih. Gimana sih kok belum ada aksi yang dirasakan masyarakat gitu. Mereka sudah hidup seperti ini puluhan tahun loh. Bahkan seumur hidup mereka tidak pernah merasakan adanya toilet gitu. Dan itu baru satu cerita. Masih banyak kisah-kisah lain yang setiap hari kita juga diterpa kabar buruk gitu ya. Sebelum mungkin masyarakat melihat itu, kita sudah first hand merasakan itu dulu gitu. Jadi aku paham sih kalau Madun sampai ya, karena itu memang sangat emosional sih. Mbak Wala sendiri ada nggak sih satu dari kemarin traveling ke Kalimantan, ke Papua, ke NTT, ada nggak sih satu momen yang kan memisahkan antara pengalaman kita sebagai seorang manusia terjun ke lapangan sama kita yang punya pekerjaan gitu, untuk meliput segala macam gitu. Ada nggak sih satu momen yang bikin kita kayak, oh ternyata ini yang bikin aku kayak pekerjaan aku tuh memang ada misinya. Itu bukan, it's not just a job gitu. Dengan pengalaman itu aku harus ada pesan yang aku sampaikan. Ada nggak pengalaman itu selama kemarin pergi beberapa tempat itu yang benar-benar kayak bikin kita jadi fuel kita untuk makin semangat. Begitu kita melakukan pekerjaan kita juga harus ada misi di situ, misi untuk mensejahterakan masyarakat atau apapun itu yang kita temukan di lapangan gitu. Ada banget, walaupun kadang memang dampak-dampak itu tuh tidak terasa serta-merta gitu. Jadi kadang ada DM, saya sekecil DM atau orang update sosmed gitu ya, atau enggak ada pemerintah yang memberi statement setelah pemberitaan kita. Itu menurut aku yang justru tidak bisa diuangkan gitu. Sesuatu yang begitu, memang itu tujuanku untuk melakukan pekerjaan ini gitu kan. Dan ini mungkin kerja-kerja yang dampaknya itu tidak langsung gradual gitu, sedikit demi sedikit. Bahkan misalnya aku liputan dulu nih, belum ada dampaknya, nanti mungkin Madon ya kan liputan, nanti siapa lagi liputan, nanti baru kerja-kerja kolektif itu yang ada puncaknya, masyarakat sudah aware gitu, pemerintah mendengar, baru kadang di situ ada tuh kita melihat, oh ada nih, ada impactnya. Iya betul, itu sih yang, tapi kadang kita melakukan pekerjaan ini kan grilling gitu ya, kayak setiap hari riset, ngobrol sama orang banyak banget gitu. Kadang kita lupa nih, yang terbayang di otak kita, aduh capek nih gitu kan, aduh worth it gak sih gue kerja sekeras ini gitu. Tapi ya ada hari-hari seperti itu sih yang kayak, oh iya ini adalah alasan kenapa aku melakukan pekerjaan ini. Gitu. Aku boleh jawab yang tadi? Boleh banget Mas Madun, sudah siap ya. Nah, ya jadi kan kalau pertanyaannya ada momen tertentu nggak yang bikin saya pribadi gitu membuka mata setelah liputan sama WVI kemarin gitu kan. Nah kalau di Asmat itu bagi saya tuh apa ya, setiap tempat di Asmat tuh ya meninggalkan cerita yang melekat gitu. Sampai hari ini tuh aku ingat sama salah satu anak di sana, namanya Wempi. Itu anak kecil di salah satu distrik yang jauh dari Agats gitu ya.
Itu distrik terpencil tuh. Nah, WMP ini pas kita datang tuh kita disambut, dia anaknya periang dan ceria banget kan. Dan ternyata sama rekan-rekan WVI yang melakukan pendampingan di distrik itu bilang kalau WMP itu nggak sekolah. Aku kaget dong karena dia datang menghampiri kita tuh, menyambut kita tuh bareng sama sekumpulan anak-anak kecil sebaya dia gitu. Aku pikir kenapa WMP nggak sekolah gitu, sedangkan anak-anak lain tuh sekolah, dan sekolah pun 10 langkah dari kantor WVI yang di distrik itu ya. Lantas aku ngobrol aja sama si WMP itu kan, kenapa dia nggak sekolah? Ya dia nggak bisa menjelaskan gitu kan. Nah setelah aku dapat informasi dari teman-teman WVI yang melakukan pendampingan di sana, ternyata ada banyak faktor yang membuat WMP itu pada akhirnya memutuskan nggak ngelanjutin sekolahnya. Yang pertama tuh faktor orang tua gitu. Orang tua tuh nggak ngedorong si WMP ini buat sekolah gitu. Menurut orang tuanya sekolah atau nggak sekolah sama aja. Lalu ada faktor keluarganya WMP ini juga sering pindah-pindah tempat tinggal gitu. Jadi susah juga bagi WMP untuk mencapai sekolahnya gitu. Tapi yang jadi pertanyaanku waktu itu yang menggelitik banget gitu, ini kan sekolah di distrik itu tuh gratis kan, gratis, dan untuk mencapai sekolah itu pun nggak jauh gitu Kak, tinggal 10 langkah aja gitu. Kenapa WMP ya tinggal sekolah aja gitu kan? Aku tuh kayak gatal banget pengen menggali itu gitu. Ternyata ya emang nggak semudah itu gitu kan, karena emang faktor bahwa anak-anak di situ juga sebagian besar kadang ikut orang tuanya bekerja, mencari sagu, menyeberang sungai jauh dari pemukiman gitu kan. Nah hal-hal seperti itu kan apa ya, mengganggu banget kan untuk anak sekecil WMP gitu. Dan yang bikin aku tersentuh lagi gitu, yaitu aktivitas WMP sehari-hari tuh dia main berbaur sama anak-anak sebayanya yang sekolah gitu. Aku pun bertanya sama teman-teman WVI itu, gimana WMP kalau sejak pagi tuh sampai menjelang siang tuh aktivitas WMP itu apa aja gitu. Terutama pas teman-temannya pada sekolah gitu kan. Ya udah WMP di rumah kadang ikut orang tuanya bekerja gitu, sembari menunggu teman-teman sebayanya tadi selesai kelas gitu, sekolah gitu. Setelah semuanya selesai sekolah, main, si WMP gabung gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang apa ya? Yang sulit kita temui di kota-kota besar gitu kan. Pendidikan yang gratis, sudah dikasih gratis tuh biasanya ya anak-anak tuh mesti sekolah gitu ya. Nah, ada satu lagi gitu di distrik yang beda lagi ya. Ada satu warga namanya Kakak Ishak ya. Itu laki-laki sekitar umur 30 tahun gitu yang aku ajak ngobrol dan wawancara. Ada satu kalimat yang bikin aku juga sempat ke-freeze ya, bengong gitu, kok sampai segitu mudahnya dia ngeluarin kalimat itu gitu. Waktu itu Kakak Ishak tuh bilang bahwa untuk sehari-hari tuh mereka dulu sering minum air rawa secara langsung gitu. Apakah itu nggak dimasak airnya kan? Karena kan wilayah Asmat tuh wilayah rawa ya. Jadi mereka tinggal di atas rawa gitu kan, rumah-rumah panggung gitu kan. Nah untuk mendapatkan air tuh ya salah satu yang sulit gitu. Nah si Kakak Ishak tuh bilang ya udah dulu mereka sering minum air rawa, air mentah gitu. Ambil langsung airnya, mereka minum. Ya udah. Mereka nggak ngerasain sakit katanya kan. Cuma kan kita nggak tahu kalau efek jangka panjangnya kan. Nah cuma setelah WVI masuk kan bertahun-tahun di situ, syukurnya aku juga udah ngelihat bahwa sanitasi di sana udah membaik kan. WVI menghadirkan banyak toren-toren penampung air bersih di sana kan, termasuk menghadirkan kebun gizi apung itu. Nah menurutku apa ya, langkah-langkah yang dilakukan WVI itu bahkan selangkah lebih maju gitu kan dengan apa yang dilakukan negara gitu kan. Negara kemana hari ini, kok nggak ada di pelosok-pelosok Papua gitu kan. Ya itu sih yang sampai hari ini dua momen itu yang masih apa ya, melekat banget dan kayak jadi tamparan keras bagi kita yang tinggal di kota besar gitu. Terima kasih banyak Mas Madon dan Bang Wela buat sharing ceritanya. Gimana Mas Madon dan Mbak Wela menularkan transformasi dari pengalamannya Mbak Wela dan Mas Madon
terjun langsung ke lapangan, ketemu sama anak-anak, ke teman-teman satu kantor. Ada nggak sih kalian langsung cerita nggak sih sama teman-teman, terus terutama mengenai isu-isu sosial, especially buat anak-anak yang selalu rasanya kok suaranya itu selalu di nomor sekian kan gitu. Ada banget sih. Misalnya abis liputan pasti cerita tuh. Teman-teman pasti juga nanya kan, ya, kemarin gimana gitu. Seminggu misalnya di NTT tuh dapat apa gitu. Kita pasti sharing cerita, dan maksudnya sebagai wartawan pasti kita sambil sharing sambil bertukar pikiran, gue mau bikin angle ini oke nggak ya, cukup sensitif nggak sih gitu kan. Ada diskusi-diskusi seperti itu yang mungkin selain berbagi pikiran juga kita akhirnya berbagi inspirasi juga. Mereka pasti juga tersentuh gitu ya. Oh ya, gue juga pengen nih gitu ke daerah sana meliput permasalahan yang lain gitu. Itu sih mungkin cara-cara yang paling efektif ya, atau enggak share aja di sosmed gitu kan. Dan gimana? Ya gitu sih, kami tuh percaya ya bahwa perubahan itu bisa menular lewat cerita ya Kak ya. Sesampainya di Jakarta gitu, setelah kita berjibaku di pelosok timur di Papua gitu, tentu banyak hal yang teman-teman kita pun antusias kan, menunggu cerita dari kita gitu. Iya, kita sharing-sharing gitu, apa yang kita temui, apa yang kita dapat di sana kan. Ya tentunya dengan apa yang kita potret di sana kan realitas yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di kota besar gitu kan. Itu hal-hal yang sangat kontras, dan itu bikin tertarik teman-teman sekantor kita gitu. Jadi teman-teman yang nggak merasakan langsung liputan ke pelosok tuh lewat gambar pun, lewat visual pun mereka jadi bisa mengekspresikan diri mereka begitu. Bahwa ya media tuh bisa jadi alat perubahan gitu kan. Selebihnya bahwa isu sosial yang mestinya selama ini dianggap sebagai isu yang berat gitu, pada akhirnya setelah kita ceritakan pengalaman kita tuh, mereka jadi menganggap juga, oh isu sosial tuh ternyata bisa juga mereka sebar di platform media sosial mereka sendiri gitu kan. Jadi nggak seberat itu sebetulnya gitu, setelah mereka mengetahui pengalaman kita waktu itu. Ya sebenarnya isu sosial itu isu yang sangat dekat ya. Iya. Sama kita semua gitu. Sangat dekat sama kita semua. Dan kita bisa sekolah, ada yang nggak bisa sekolah. Itu kan sebenarnya dua hal yang, maksudnya apakah itu hal yang sangat jarang ditemukan gitu. Maksudnya kan dunia jurnalis kan luas ya, dan kalian cukup sering gitu pergi kemana-mana. Apakah menemukan Indonesia itu ternyata seperti dua sisi koin yang oh kita di Jakarta kayak gini, begitu nyebrang beberapa jam ke sana kok kayak gini, 2025 2002 ya 2025 masih kayak gini. Apakah itu hal yang jarang kalian temukan gitu memang, atau gimana? Ironisnya mungkin sekarang yang viral di sosmed itu kesenjangan sosial gitu kan. Jadi bercanda, tapi memang itu realitanya di Indonesia. Kayak di Kalimantan waktu itu liputan itu bahkan masih banyak daerah-daerah yang belum ada listrik, jangan kan wifi deh, listrik aja belum ada gitu. Coba deh kita bayangkan kita yang di Pulau Jawa gitu ya, begitu maju gitu. Banyak kita udah bisa berpikir cita-cita dan sebagainya. Nah kalau mereka listrik aja nggak ada gitu, bagaimana mereka bisa berkompetisi dengan orang-orang di luar sana gitu loh. Mereka tidak tahu di luar sana ada apa gitu. Yang mereka tahu ya apa yang di sekeliling mereka. Bahkan mereka ini orang-orang yang menurut aku tuh mereka menjaga hutan kita loh gitu. Dan kita jarang mendengar suara-suara mereka gitu. Ya sayangnya itu sih yang aku rasa tuh. Ayo dong lebih banyak kita mendengar mereka gitu ya. Tidak hanya di timur, di Kalimantan, bahkan di pelosok mungkin di Sumatera, di Sulawesi. Kita tuh jarang gitu secara dominasi berita pun sangat sedikit gitu kan. Mas Walid mau nambahin? Cukup ya. Oke, Mbak Wela, sebagai bagian dari Kompas TV yang memiliki audiens luas, apa sih tantangan tersendiri dalam membawa cerita soal kesejahteraan anak agar tetap relevan, ditonton, dan berdampak pastinya? Kalau aku sih berprinsip dengan tanggung jawab yang lebih, dan audiens yang lebih, kita punya tanggung jawab yang lebih gitu ya. Nah itu makanya gimana aku setiap bertugas itu ada yang namanya due diligence gitu ya, duty of care, yang bagaimana
misalnya kita ke suatu daerah nih, ke NTT, itu kan ada kisah-kisah yang jangan sampai aku ke sana aku membawa kacamata kudaku nih, misalnya aku bukan orang di sana, datang mendengar terus aku malah membawa cerita yang bukan kenyataannya gitu. Makanya kerja jurnalistik itu ada yang namanya cover both side gitu ya, konfirmasi kita. Dielaborasi nggak tuh? Cover both, mungkin kan ya kalau informasi di sosmed itu orang tinggal ngetik aja, ting gitu keluarkan informasinya. Dan kan kalau berita-berita di media itu layernya banyak nih. Kita mendapat, misalnya kita wawancara nih, misalnya aku wawancara Mas Madon gitu. Terus data ini kan baru satu sampel gitu. Nanti aku ngobrol lagi sama narasumber yang kedua. Sama nggak ya ceritanya? Atau pasti walaupun nggak sama banget, maksudnya similar gitu, mirip-mirip. Dan kadang kita konfirmasi lagi ke entah itu pengamat, ke pemerintah daerah gitu. Benar nggak ya dengan temuanku ini? Nah kalau misalnya dia sudah ada diperkuat dengan data, misalnya sudah ada orang yang meneliti di sana, oh ya benar gitu. Berarti aku nggak membawa satu sisi cerita yang karena kita kan misalnya cuma 3 hari gitu ya. Setelah itu nanti ada layernya lagi nih, kita bawa cerita itu ke Jakarta. Ada lagi, misalnya aku reporter, ada produser, eksekutif produser, manajer, dan ada quality controlnya lagi. Itu kan kerja jurnalistik itu panjang gitu. Jadi nggak dan yang sudah disebarkan, yang sudah tayang itu ya memang seharusnya suatu truth gitu. Kita kan bukan cuma sekedar cerita saja gitu. Dan itu yang bisa akhirnya kita bisa nge-push pemerintah. Ini kita ada cerita ini, ayo dong program kamu apa sih yang udah kamu lakukan atau yang akan dilakukan gitu. Untuk mendukung cerita yang lagi kita angkat ini ya. Itu sih yang duty of care gitu, yang kita tuh kadang suka lupa kayak risetnya udah cukup belum. Kadang kan waktu itu juga sangat ini ya, precious lah kalau untuk media itu kita fast pace banget gitu. Tapi sebisa mungkin aku sih selalu kayak riset, cover both side itu udah pasti, terus kayak konfirmasi lagi ke banyak orang gitu. Bahkan misalnya kalau aku misalnya diundang sama teman-teman WVI, pasti konfirmasi lagi kan, kayak ini bener nggak sih? Karena kan narasumber ngomong A tapi mungkin maksud mereka B gitu. Dan kita pun harus bisa menerjemahkan itu dan menarasikan itu secara benar, objektif gitu ya. Dan jangan sampai kita hanya ngambil ceritanya aja tanpa kita memikirkan keselamatan mereka juga gitu. Betul. Ada regulasinya kan ya, setiap bersama dengan WVI pun ada regulasinya. Ada safeguardnya. Betul. Oke, boleh diceritain nggak sih? Tadi udah ya. Mungkin Mas Madon bisa nambahin. Gimana sih proses di balik liputan bersama dengan WVI? Adakah pendekatan khusus yang kalian lakukan untuk memastikan narasi berita yang dibangun itu tetap positif, terus memberdayakan, tapi juga tetap jujur sama realita, Mas Madon? Salah satu hal yang aku pegang dan aku anut juga selama liputan bareng WVI itu, terutama waktu turun ke Asmat tuh, yaitu kami sebagai media tuh datang bukan sebagai penyelamat gitu, tapi memposisikan diri sebagai pendengar gitu kan. Seperti yang Wela sampein tuh, bahwa kita ya udah dengerin gitu, anak-anak di sana gitu, kelompok rentan di sana gitu, apa yang mereka rasakan selama ini gitu, kekurangan-kekurangan apa yang mereka dapetin gitu, ketidakadilan apa yang sering mereka alami gitu. Jadi ya kita menjadi pendengar yang baik gitu. Media pun, kami pun, saya pun nggak mesti terjebak ini ya. Kadang rentan juga terjebak di narasi-narasi yang menggiring ke cerita-cerita sedih gitu. Mestinya nggak kayak gitu kan. Padahal ada cerita pemberdayaan yang lebih kuat gitu, yang bisa dihadirkan anak-anak dan kelompok rentan di sana gitu kan. Artinya kita sebagai media nggak melulu menceritakan soal keterbelakangan mereka gitu, bahwa sebetulnya anak-anak dan kelompok rentan di sana gitu juga berdaya sebetulnya. Mereka punya harapan, mereka punya ketahanan yang bahkan lebih strong dibandingkan orang-orang kota gitu kan. Nah, pesan-pesan itu yang mestinya sampai ke publik gitu. Artinya publik pun melihat hasil liputan kita pun nggak ngeluarin respon yang kasihan gitu kan. Mestinya mereka harapan kami sebetulnya publik tuh mesti mengeluarkan respon yang memberi rasa hormat gitu, respect gitu kan, bahwa mereka yang berada di daerah terpencil ternyata bisa sekuat ini gitu, bisa setahan ini gitu menghadapi cobaan yang mereka alami gitu. Nah artinya
ya itu tadi, kami datang bukan sebagai penyelamat tapi sebagai pendengar gitu. Bener banget, itu salah satu yang mengubahkan tuh sebenarnya bukan cerita mereka yang situasi mereka yang kita lihat ya tertinggal segala macam ya, tapi gelora mereka tetap mensyukuri hidup itu yang sangat mahal ya. Itu justru yang bikin kita makin membara, kayak orang-orang harus tahu gimana mereka nih yang berjuang sekolah sampai jauh apa segala macam, yang nggak pergi sarapan tapi tetap mau pergi sekolah. Itu sebenarnya memang tadi Mas Madon sampaikan. Thank you banget Mas. Menurut kalian gimana nih peran media saat ini dalam mengkampanyekan perilaku positif di tengah maraknya informasi yang seringkali sensasional? Kadang kan kitanya pun kadang-kadang, aku aja sebagai pembaca berita kadang-kadang suka jadi nggak mau baca lagi karena biasanya headline udah clickbait gitu kan. Akhirnya kita pun jadi kayak kehilangan rasa percaya gitu. Padahal harusnya mungkin berita yang didapat itu adalah sesuatu yang bisa mengedukasi kita, tapi jadi kehilangan rasa percaya gitu kan. Terlalu banyak berita-berita yang ya kita udah tahu ini mah mungkin sensasional aja nih gitu. Ya itu juga disayangkan sih ya, karena ya untuk media kita kebanyakan kan masyarakat kita tidak terbiasa membayar untuk mengakses berita gitu ya. Jadi banyak media-media itu yang lahir dan dibesarkan dengan AdSense misalnya, dengan klik gitu. Jadi untuk mereka bisa terus berdiri, mereka sayangnya harus menggunakan cara-cara tertentu gitu ya. Nah untungnya aku sih di mingguan, berita mingguan yang aku nggak mesti cepet, maksudnya berita yang melihat mengulik lebih jauh. Misalnya program WVI gitu, soal sanitasi. Tidak hanya memberitakan, ada program 1000 toilet untuk anak-anak Manggarai gitu. Tapi kita menggali lebih jauh lagi. Kenapa sih ada program ini? Masalahnya apa sih? Gitu kan. Nah itu yang kita lihat, kenapa ada problem ini dan apa sih yang harus dilakukan. Nah itu yang sebenarnya ingin kita angkat, pertama awareness-nya gitu ya. Masyarakat agar tahu, menggaungkan cerita-cerita mereka ini, dan dengan tentu harapannya ke depannya bisa ada perubahan di situ gitu ya. Itu sih kadang yang aku bersyukur bisa membawakan cerita-cerita yang utuh, yang long form 15 menit, 20 menit yang enggak clickbait, yang orang bisa melihat dengan utuh berita-berita ini gitu. Mas Madon, kalau dari Mas Madon sendiri, dari perspektif narasi yang fokus pada isu-isu sosial, gimana kalian melihat pentingnya memberitakan tentang anak-anak dan komunitas rentan? Ya, memberitakan anak-anak ataupun kelompok rentan di daerah-daerah terpencil itu kan sebetulnya nggak sekadar menyampaikan informasi aja gitu ya kalau sebagai media gitu. Tapi di situ sebetulnya ada upaya kemanusiaan untuk mencapai keadilan sosial gitu. Nah itulah peran media tuh sebenarnya jadi penyeimbang gitu di antara derasnya arus informasi yang bahkan muncul setiap detik di media sosial gitu kan. Itu seperti yang Wela bilang tadi kan, segala informasi itu bisa dengan mudah kita dapat setiap hari per detik gitu kan, tanpa berita-berita yang yang hoax mungkin itu sulit kita bedain gitu kan. Nah makanya disitulah peran media gitu. Media butuh konfirmasi gitu, butuh validasi data untuk memastikan bahwa satu berita itu layak dipublish gitu, layak di berita publik gitu. Beda dengan berita-berita sensasional yang menyebar luas gitu di media sosial gitu kan. Nah itulah menurutku media tetap harus jadi penyeimbang itu sih. Di satu sisi juga di dalam posisi berita-berita yang terus mengalir deras di media sosial yang sulit dikonfirmasi itu, nah media harusnya hadir menghadirkan berita-berita atau laporan-laporan yang mengedepankan kemanusiaan gitu. Harus berani mengambil langkah itu gitu. Ya dengan resiko yang mungkin kalah dengan berita cepat tadi kan, tapi nggak masalah gitu. Selama kita menampilkan laporan dan liputan panjang yang utuh gitu, seperti yang Wela sampein gitu, ya itu bakal lebih menggugah hati publik gitu. Mereka bisa tahu cerita secara utuh gitu, dibandingkan berita cepat yang sensasional, yang sekejap aja mereka dapat itu cuma memuaskan mereka sebentar aja. Kalau cerita panjang itu kan beda kan. Kalau liputan panjang tuh bisa menggugah mereka bertahun-tahun bahkan sepanjang waktu gitu. Kalau beberapa tahun lalu kan enak ya, maksudnya
masih zaman-zaman koran segala Iya. macam itu datang ke depan rumah kita dan kita memang harus bayar itu juga kan. Anyway, dulu kan kita kan langganan koran segala macam. Kalau sekarang sebenarnya informasinya lebih dekat, just a click away. Cuma semakin banyak distraksinya, kita pun yang awam tidak bisa membedakan apakah ini berita yang benar, mana yang harus dibaca. Akhirnya berita yang benar-benar penting ya kelewatan gitu aja gitu kan. Kalau ngelihat tren media saat ini, Mbak Wela dan Mas Madon, gimana ya caranya kita bisa lebih banyak mengangkat suara anak-anak dan komunitas rentan supaya cepat terdengar di tengah banyaknya hujan informasi hari-hari ini? Ya mungkin ini juga refleksi gitu ya untuk aku sebagai seorang di media gitu. Nah, mungkin mengambil contoh isu lingkungan gitu. Dulu aku sempat cerita gitu dengan beberapa wartawan Jerman di sana yang mereka itu kan sangat aware dengan masalah lingkungan gitu. Mereka yang kayak kenapa ya berita-berita ini tuh di Indonesia tidak banyak gitu. Terus kayak sepertinya mungkin karena masyarakatnya kurang tertarik dengan isu-isu ini. Terus mereka kayak atau medianya nih yang kurang memberitakan sehingga masyarakatnya kurang terinformasi gitu kan. Terus itu sih yang jadi refleksi aku kayak oh iya ya, jangan-jangan kami medianya tidak cukup memberitakan itu sehingga ada awareness sana dan masyarakat bisa ingin tahu lebih jauh gitu. Sama sih aku ngelihat ini isu lingkungan, isu kemanusiaan, isu sosial gitu ya. Sayangnya isu-isu ini, isu penting ini tertutupi oleh berita-berita yang mungkin lebih dekat dengan lagi-lagi berita di Jawa sentris gitu ya, politik atau enggak sesuatu yang sangat bombastis, tapi sebetulnya value newsnya itu nggak seberapa loh dibandingkan dengan cerita-cerita masyarakat di pelosok ini. Gitu. Ya, aku ingat ini ya omongan salah satu narasumberku di sana gitu, Dr. Stephen Langi. Itu salah satu dokter yang menangani krisis gizi buruk di Asmat tahun 2018 gitu. Dan beliau juga sampai 2024 dan hari ini pun masih bertugas di Asmat gitu kan, memantau perkembangan gizi anak-anak di sana gitu. Waktu itu Dr. Stephen Langi ini bilang sepanjang dari 2018 ke 2024 waktu itu krisis gizi buruk nih ya angkanya nggak turun gitu, tapi nggak naik juga, kasusnya tetap ada gitu Kak. Nah kadang pemerintah pusat tuh bertanya juga ke pemerintah daerah di Asmat gitu kan, ini kenapa nggak turun-turun gitu, apa kerja kalian gitu kan di sana kan, mestinya pemerintah daerah tuh bisa lebih cepat tanggap gitu menuntaskan kasus gizi buruk. Nah Dr. Stephen Langi lah dengan statementnya yang bold menurutku ya, dia bilang pemerintah pusat kalau ngomong seperti itu sekali lagi, kalian yang gantikan kami ke sini, turun langsung ke sini, lihat kondisi dan realitas langsung gitu kan. Nah apa yang ingin aku tarik dari situ bahwa untuk memberitakan anak-anak tuh, terutama ya kelompok-kelompok rentan di daerah-daerah yang jauh dari pusat negara gitu kan, ya media harus turun langsung gitu kan, mendengar mereka, rekam suara asli mereka, ya dengar harapan-harapan mereka gitu. Itu menurutku apa ya, salah satu hal yang mesti dilakukan media gitu, dan udah dilakukan media kebanyakan juga gitu kan. Nah ya terkait isu mungkin orang kurang suka dengan berita-berita terkait anak-anak, ya hadirlah media langsung ke lokasi liputan gitu kan, dengar suara mereka, rekam suara keluh kesah dan harapan mereka secara langsung gitu. Nah kalau mendengar suara anak-anak secara langsung tuh kan bukan tidak mungkin itu bakal lebih mudah menggugah hati orang banyak gitu. Sebelum kita sampai di pertanyaan akhir, saya mau menyampaikan apresiasi kami buat Mbak Wela dan Mas Madon yang udah senantiasa mau menyuarakan tentang tadi yang kita obrol, isu-isu sosial yang mana sebenarnya sangat dekat sama kita dan patut kita semua dengar. Makasih banyak, semangat terus, kami menantikan cerita-cerita kalian, liputan kalian selalu. Pertanyaan terakhir dari kami, kalau ada satu nih pesan yang ingin kalian sampaikan untuk para pendengar tentang pentingnya memperjuangkan kesejahteraan anak melalui platform media apapun yang mereka punya, yang kita semua punya, apa yang pingin Mbak Wela dan Mas Madon sampaikan kepada masyarakat? Kalau aku sih ini ya, kalau untuk aku pribadi, kerja kemanusiaan itu nggak cuman media aja, kami hanya menyuarakan, amplifying aja gitu. Sebetulnya yang kerja
lebih keras itu adalah orang-orang di lapangan. Sebenarnya mungkin teman-teman WVI gitu ya, yang sudah mengabdi puluhan tahun, ada orang-orang yang pas aku liputan pun, wah keren banget gitu. Mereka mendampingi langsung betul, mereka mengabdikan diri lah istilahnya di sana untuk for a good cause gitu. Dan ya itu bisa dilakukan oleh semua dari kita gitu. Jadi jangan melihat oh ini kerja media, oh ini kerja siapa, tapi semua dari kita bisa kok gitu. Kita punya peran masing-masing. Entah itu bahkan sekecil up to di sosmed gitu, memberitakan, ngasih tahu informasi itu sangat penting gitu. Apalagi di dunia saat ini ya, internet itu kan semua orang bisa mengakses semua informasi gitu ya. Jadi dan itu sih yang menurut aku malah sangat berharga gitu. Untuk kita semua ketahui kalau ayo kita semuanya bisa yuk bareng-bareng kerja bareng gitu. Dan media ya tugas kami adalah memberitakan gitu, menjadi acuan dan hopefully didengar oleh pemerintah gitu. Pesannya gunakan suara dan platform yang kalian punya, maupun mau punya platform kecil, platform besar gitu. Kalian tuh masyarakat tuh, publik tuh punya tempat juga buat menyuarakan ketidakadilan gitu. Artinya selama kita punya akses internet dan selama kita punya gadget, ini zaman udah berubah kan. Nah kalian tuh warga publik tuh bisa menyebarkan banyak pesan lewat gadget yang ada di tangan kalian gitu kan. Artinya lewat akses internet itu gunakanlah dengan bijak gitu. Nggak perlu jadi media besar, betul kata Wela gitu kan. Justru masyarakat tuh bisa menghadirkan hal-hal yang lebih berdampak gitu kan. Ya sesimpel mereka menyebarkan pesan apa yang udah disampaikan media gitu kan. Misalkan media melakukan peliputan tertentu soal isu-isu kelompok rentan gitu. Nah, publik ya cukup menyebarkan itu di platform mereka, dan itu akan dengan mudah berdampak juga gitu. Jadi nggak perlu jadi besar dulu untuk menyebarkan hal-hal yang bisa berdampak. Terima kasih banyak Mbak Wela dan Mas Madon. Terima kasih. Hari ini kita sebagai masyarakat belajar langsung dari rekan-rekan jurnalis. Apa yang kita punya nih di tangan kita, platform sosial media kita bisa kita gunakan untuk menyuarakan tentang isu-isu sosial yang bisa sama-sama membangun masyarakat kita. So let's use our social media or any kind of platform yang kita punya wisely dan for a good cause. Kami dari Wahana Visi Podcast, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Wela dan Mas Madon. This is our days to end child's poverty. Dah semua. Dah.